Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahrezi dari kelas 012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang matematika bisnis, yaitu fungsi linear. Bagi yang saya hormati dan saya cintai, teman-teman sekalian, teman sekelas saya, dan yang saya hormati Bapak dosen saya. Baik, mari kita langsung masuk ke materinya saja. Yang pertama yaitu saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, surplus konsumen fungsi linear berupa contoh kasus surplus konsumen dan penyelesaiannya. Yang kedua, surplus konsumen fungsi produsen, contoh kasus surplus produsen dan penyelesaiannya. Yang ketiga, surplus total fungsi linear dan contoh kasus surplus total dan penyelesaiannya. Yang keempat, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang kelima, penerapan subsidi keseimbangan pasar, contoh kasus penerapan subsidi keseimbangan pasar dan penyelesaiannya. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu surplus konsumen fungsi linear. Simak materi berikut ya. Contoh grafiknya berada di sebelah kanan, penjelasannya berada di sebelah kiri. Surplus konsumen, selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh seorang konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen ketika membeli suatu produk di pasar. Surplus konsumen secara geometri adalah area yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga yang sebenarnya konsumen bayar atau harga keseimbangan di pasar. Jadi yang teman-teman lihat di sebelah kanan itu adalah grafik dari surplus konsumen. Yang jelas itu area yang di blur, Pmax dan BRQR terlengkap di situ. Surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Jadi CS tadi surplus konsumen atau CS itu luas, rumusnya luas 3,5 kali alas kali tinggi. Baik, itu tadi dari contoh grafik surplus konsumen. Saya mempunyai contoh kasus dari surplus konsumen, yaitu yang soalnya hitunglah surplus konsumen untuk fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Penyelesaiannya yaitu Q min 40 min 2P, 2P sama dengan 40 min Q, P sama dengan 40 min Q bagi 2, P sama dengan 20 min 0,5 Q. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 20 min 0,5 Q, Q sama dengan 20 min 0,5 Q, 0,5 Q sama dengan 20. Jadi Q sama dengan 20 bagi 0,5 yaitu 40. Jika P sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0 bagaimana? Maka P sama dengan 20 min 0,5 Q, P 20 min 0,5 kali 0. P-nya adalah sama dengan 20 min 0, P aksen itu 20. Yang sebelah kiri adalah penggambaran grafik dari surplus konsumen itu tadi ya. Jadi yang dikasih garis itu adalah surplus konsumennya atau CS. Ketemunya itu 20. Hitung-hitungannya grafik yang ada di atas. Selanjutnya adalah materi tentang surplus produsen fungsi linear. Simak materi berikut ini ya. Contoh grafiknya sama berada di sebelah kanan dan definisi dari surplus produsen ada di sebelah kiri. Apa itu surplus produsen? Yaitu selisih antara jumlah yang diterima secara aktual oleh produsen dari penjualan suatu produk dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual atau ditawarkan di pasar. Surplus produsen secara geometri adalah area yang berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga yang sebenarnya produsen jual atau harga keseimbangan pasar. Jadi yang kanan ini ada grafik surplus konsumen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Jadi pada PS yang di coret warna merah itu kita surplus konsumen. Pmin adalah harga minimum, PR adalah harga real, Q kuantitas real. Nah, rumusnya PS sendiri itu apa? Luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Baik, berikutnya juga ada contoh kasus. Seorang perusahaan mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q plus 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10. Baik, penyelesaian yang saya pakai adalah P sama dengan 0,50 Q plus 3. Maka 0,50 Q min 3 min P. Itu. Jadi Q sama dengan 3 bagi dalam kurung min 0,50 tutup kurung min 1 bagi min 0,50 kali P. I sama dengan min 6 min tutup kurung min 2P. I sama dengan min 6 plus 2P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 6 plus 2P. Q sama dengan min 6 plus 2 kali 0. Q sama dengan min 6. Jika PE 10,
QI jadi PE tadi berubah jadi QI sama dengan min 6 plus 2 PE. Mungkin salah tulis. Jika PE sama dengan 10, PE sama dengan min 6 plus 2 PE sama dengan min 6 plus 2 kali 10 sama dengan min 6 plus 20. Jadi hasilnya harusnya 14. Jika Q sama dengan 0, Q sama dengan min 6 plus 2P, 0 sama dengan min 6 plus 2P. Jadi 2P nya pindah ke kiri jadi minus 2P sama dengan min 6. P aksen sama dengan min 6 bagi min 2 jadi min 3 gitu. Selanjutnya adalah surplus total fungsi linear. Simak materi berikut ini ya. Nah, ini berbeda, grafiknya berada di sebelah kiri dan penjelasannya berada di sebelah kanan. Nah, apa itu surplus total? Manfaat ekonomi neto sama dengan surplus total, manfaat ekonomi neto atas kesejahteraan total itu ada kaitannya ya. Penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen bisa diartikan, bisa dirumuskan TS sama dengan CS plus PS. Surplus total itu apa sih? Nah, nilai manfaat bagi pembeli minus nilai yang dibayar sebenarnya oleh pembeli plus nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual minus nilai yang biaya yang bagi pembeli. Nah, dalam kurung nilai yang dibayar sebenarnya oleh pembeli sama dengan nilai yang diterima sebenarnya oleh penjual. Surplus total adalah nilai manfaat bagi pembeli. Nah, pada sebelah kiri itu ada grafik yang menandakan surplus total TS adalah jumlah antara surplus konsumen dan surplus produsen. Baik, grafik ini bisa dipakai untuk mengerjakan contoh kasus selanjutnya ya, karena pada rumusnya TS sama dengan CS plus PS dan TS itu sama dengan surplus total dan CS itu surplus konsumen dan PS itu surplus produsen. Seperti itu. Contoh kasus fungsi permintaan dari suatu produk adalah P, D sama dengan 120 min 4Q dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 15 plus 3Q. Hitunglah besar surplus totalnya. Jadi PD sama dengan PS. 120 min 4Q sama dengan 15 plus 3Q. 3Q nya dikumpulkan jadi 1, 4Q min 3Q sama dengan 15 min 120. Jadi minus ketemu minus jadi minus tambah minus jadi minus 7Q sama dengan min 105. Q-nya 105 bagi 7 sama Q-nya sama dengan 15. Substitusikan nilai Q. P sama dengan 15 plus 3 kali 15 sama dengan 60. Jadi titik core equilibriumnya 15,60. X-nya 15, Y-nya 60. Nah, cara menghitung CS-nya bagaimana? CS 450 dan PS 3375. Nah, cara menentukan TS yaitu CS plus PS 450 plus 337,5 sama dengan 787,5. Seperti yang di gambar grafik sebelah kiri ya. Selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Simak materi berikut ini. Fungsi konsumsi adalah hubungan jumlah konsumsi dan penghasilan, dan fungsi tabungan adalah jumlah tabungan dengan penghasilan. Maka rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan dapat ditulis Y sama dengan C plus S. Keterangan Y disebut sebagai pendapatan, sedangkan C disebut sebagai konsumsi, dan S sebagai tabungan. Seperti yang di gambar sebelah kanan. Y tadi sama dengan C plus S, dan cara mencari Y adalah C plus S, mencari C adalah Y min S, dan mencari S adalah Y min C. Baik, Y adalah pendapatan nasional, C konsumsi nasional, S tabungan nasional. Grafik berada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah contoh kasus dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebelum fungsi tabungan dan konsumsi akan dibahas dalam kasus, contoh kasusnya, maka saya akan menjelaskan lebih detail tentang fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan S dengan pendapatan Y dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus S, S sama dengan Y min C, padahal C sama dengan A plus B, Y. Sehingga S sama dengan Y min A plus BY, S sama dengan Y min A min BY, S sama dengan min A plus 1 min B dalam kurung Y. Jadi fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi fungsi tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan min A plus 1 min B sama dengan Y. Sama tadi grafiknya. Ini contoh kasus dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 plus 0,75 Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi, Y besarnya pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar 100 adalah, yang sebelah kanan ini adalah penyelesaian dari
contoh kasus soal di sebelah kiri ya. Y sama dengan C plus S, Y sama dengan C-nya 95.000 plus C-nya S-nya 90,75 plus 100, ditukar sebelah kiri, Y sama Y min 0,75 Y sama dengan 95.000 plus 100, buka kurung 1 min 0,75 tutup kurung Y sama dengan 195.000 dikurangi 1,075 jadi 0,25 kali Y sama dengan 195.000, Y-nya 195.000, 0,25 nya pindah ke kanan jadi dibagi 0,25 dan Y senilai 780. Jika diketahui nilai Y sebesar 780, maka besar konsumsi adalah C sama dengan 95.000 plus 0,75, C 95.000 plus 0,75 dikalikan 78.000, C sama dengan 0, C sama dengan 95.000 plus 585, C sama dengan 680. Yang kelima yaitu materi terakhir, penerapan subsidi keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Fungsi penawaran setelah subsidi adalah F dalam kurung Q sama dengan P plus S atau P sama dengan F Q min S. Keseimbangan pasar dalam sebelum subsidi adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan pasar setelah pajak adalah PD sama dengan PS. Subsidi untuk konsumen adalah SK sama dengan PD min PS kali QS. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah SG sama dengan S kali IS, dan subsidi untuk perusahaan adalah SW sama dengan S min PD min PS kali QS. Baik, contoh kasusnya sebagai berikut. Saya mengambil dua soal. Yang pertama soal jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi, dan yang B, berapakah jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Baik, penyelesaiannya seperti ini. A, jumlah dan harga barang keseimbangan pasar sebelum subsidi. ID sama dengan QS 12 min 2P sama dengan min 4 plus 2P, min 2P min 2P sama dengan min 4 min 12, P sama dengan 4. Maka QD sama dengan 12 min 2P, QS sama dengan min 4 plus 2P sama dengan 12 min 8 min 4 plus 8 sama dengan 4. Jadi nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah P dan Q adalah 4 dan 4. Jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi. Q sama dengan QD sama dengan 12 min 2P, maka PD sama dengan min QD plus 6, IS sama dengan min 4 plus 2P, maka PS sama dengan QS plus 2, maka PD sama dengan PS. Nah, QD plus 6 sama dengan QS sama dengan 6, maka PS QS plus 2 min 2 sama dengan 3. Jadi nilai keseimbangan adalah P dan Q adalah 3 dan 6. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan berbicara maupun menjelaskan tentang materi, mohon dibenarkan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum.